baiknya kita buka dulu pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Silakan berdoa. Kekuasaan
kita miliki bisa dipindahkan haknya kepada orang lain. Contoh, tadi Ibu contohkan apa? Buku. Sampai punya buku, ya. Anda punya buku, ya. Buku hasil membeli, ya. Kalau kawannya minta sampai ikhlas, sampai ridho, ya, itu bisa dipindah alihkan haknya yang tadinya milik kamu sendiri, setelah dikasihkan sama temannya menjadi milik temannya, atau bisa dipindah alihkan hak. Ada di sini bisa dipahami? Insyaallah. Sekarang Ibu jelaskan tentang hukum menjaga harta milik. Ya. Hukum tentang menjaga harta milik. Masih ada yang ingat? Masih ada yang tahu? Silakan. Hukum menjaga harta milik, hukumnya. Silakan anak-anak, siapa yang tahu? Ayo, silakan. Ayo, silakan yang tahu. Ayo, ada yang tahu? Baik, kalau belum ada yang tahu, jadi hukum menjaga harta milik atau hak milik hukumnya wajib. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Silakan dibaca Muhammad Zidan Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna mudanihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, bila Nurjana? Artinya, Sa'id bin Zaid berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mati terbunuh untuk mempertahankan harta bendanya, ia termasuk mati syahid. Siapa yang mati terbunuh mempertahankan jiwanya, ia mati syahid. Siapa yang mati terbunuh mempertahankan agamanya, ia mati syahid. Dan siapa yang mati terbunuh untuk mempertahankan keluarganya, ia mati syahid. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, bagus. Lancar semua baca hadisnya ya. Nah, sekarang kira-kira siapa yang tahu kandungan dan isi daripada hadis tersebut? Ya? Belum bisa? Belum bisa. Ya. Sekarang Ibu jelaskan, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi ini, ya. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hukum menjaga harta milik hukumnya wajib. Ya, meskipun kita dalam menjaganya, kalau sampai gugur, berarti gugurnya kita dalam menjaga harta. Ya, bayangkan kalau kita punya harta, kita wajib untuk menjaganya. Kemudian di situ dijelaskan juga, barang siapa mati terbunuh karena mempertahankan jiwanya, ia juga disebut mati syahid. Selanjutnya di situ sampaikan juga, siapa yang mati terbunuh karena mempertahankan agamanya, ia disebut mati syahid. Yang terakhir, dan siapa yang mati terbunuh untuk mempertahankan keluarganya, ia mati syahid. Pertanyaannya, selain yang disebutkan di dalam hadis tersebut, kira-kira masih ada nggak yang disebut mati syahid selain yang dijelaskan pada hadis? Sudah tahu belum? Belum. Nah, kalau sekarang belum tahu, ya, silahkan sampean diskusikan sama temannya, ya, untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan hadis tersebut. Boleh berhadap-hadapan, ya.
ya. Yang dimaksud dengan ikhrajul mubahat adalah barang bebas atau barang yang belum ada pemiliknya. Yaitu kepemilikan suatu harta atau suatu benda atas barang yang belum ada pemiliknya secara sah atau secara resmi. Contohnya apa? Air hujan. Contoh lain apa? Ikan di laut, ikan di sungai, burung yang nyasar masuk ke dalam rumah kita. Itu dinamakan ikhrajul mubahat. Jadi ibu ulangi sekali lagi, yang dinamakan ikhrajul mubahat adalah kepemilikan suatu barang, tetapi barang tersebut belum ada tuannya, ya, belum ada pemiliknya secara sah. Seperti ringkasnya, ikhrajul mubahat adalah barang bebas atau barang umum. Paham? Ada yang lain yang mau bertanya sebelum ibu jelaskan? Ada yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, ibu jelaskan dulu sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan itu ada 4. Yang pertama, ikhrajul mubahat. Seperti dijawab temannya tadi, pertanyaan temannya tadi, bahwa ikhrajul mubahat itu artinya barang bebas atau barang yang belum ada pemiliknya secara sah. Contohnya banyak. Kalau di sekitar kita itu air hujan, ya, air hujan. Terus ikan yang ada di dalam sungai, ikan yang ada di dalam laut, air laut itu sendiri, air sungai itu sendiri, itu merupakan barang bebas. Kenapa dikatakan barang bebas? Karena barang itu bisa bebas orang untuk memilikinya. Makanya dinamakan ikhrajul mubahat. Sedangkan yang kedua itu al-uqud. Ya, al-uqud, yaitu kepemilikan barang atau harta yang dimiliki karena melalui akad. Ya, contohnya bisa melalui akad jual beli. Bisa juga melalui akad sewa menyewa. Ya, bisa juga melalui utang piutang dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Insyaallah. Al-uqud apa artinya tadi? Barang atau harta yang dimiliki karena melalui akad. Iya, contoh akadnya? Sewa menyewa. Iya, bagus. Sekarang dilanjutkan yang nomor 3. Sebab-sebab yang kepemilikan yang nomor 3 adalah al-khalafiyah. Ada yang pernah mendengar apa itu al-khalafiyah? Belum. Ya. Al-khalafiyah atau khalafiyah itu mempunyai atau memiliki suatu harta atau barang, ya, hasil dari warisan. Contohnya seperti ini. Sampai statusnya sebagai anak kandung. Kalau kedua orang tua kita meninggal dunia, otomatis harta yang ditinggalkan akan diwarisi oleh kalian semua. Dalam fikih dinamakan al-khalafiyah. Namun perlu ibu garis bawahi, ya. Jadi seorang anak itu cuma mewarisi harta warisannya aja, bukan mewarisi utang dari mayit yang meninggal dunia. Kenapa demikian? Ya. Jadi seorang anak tidak
jenazah. Dari hari pertama sampai hari ke-100 mungkin kalau pakai adat kebiasaan ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, ya, itu harus diambil dari harta kedua orang tua yang meninggal dunia. Satu. Yang kedua, ya, ambil juga dari harta tersebut, ya, untuk membayar zakatnya. Siapa tahu ibu yang meninggal dunia atau ayah yang meninggal dunia itu punya simpanan harta, ya, dan sudah disimpan selama 1 tahun. Jadi kalau kita punya harta, orang tua meninggal dunia meninggalkan hartanya melebihi 1 nisab, itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Terus yang ketiga, ya, ambil dari sebagian harta tersebut untuk apa? Membayar wasiat. Kalau ibu atau ayah kita meninggal dunia meninggalkan wasiat. Jadi diambilkan dari harta tersebut, ya, bayar wasiatnya. Setelah semuanya selesai, maka harta tersebut boleh dibagi kepada ahli warisnya. Perlu Anda ingat semua, ya. Belum dikatakan harta warisan kalau selagi orang tua kita yang punya harta itu masih hidup. Jadi disebut harta warisan itu setelah kedua orang tua kita meninggal dunia. Sampai di sini ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya sebelum masuk di nomor 4. Silakan. Nggak ada? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, Ibu lanjut di yang nomor 4, ya. Minal mamluk, ya. Sebab-sebab kepemilikan harta atau kepemilikan itu yang nomor 4 adalah minal mamluk. Artinya suatu harta yang didapat dari hasil perkembangbiakan atau harta yang didapat dari hasil usaha perkembangbiakan. Contohnya, sampean punya seekor sapi, ya, hasil dari membeli. Setelah dipelihara setahun 2 tahun, sapi tersebut beranak. Nah, anak sapi tersebut yang dinamakan minal mamluk, yaitu harta yang didapat dari hasil perkembangbiakan. Paham? Sampai di sini ada yang tanya? Sudah paham semua? Insya Allah. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjut di macam-macam kepemilikan. Macam-macam kepemilikan itu ada 3 macam. Yang pertama itu apa yang pertama? Kepemilikan penuh. Contohnya, ayo. Satu, kepemilikan penuh atau disebut milkutan. Apa artinya? Terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan digunakan secara hukum. Iya, betul. Yang nomor 2 silakan. Kepemilikan materi. Kepemilikan materi. Apa yang dimaksud dengan kepemilikan materi? Kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang berberapa pada penguasaan materinya saja. Ada yang bisa kasih contohnya? Ayo. Biasanya kalau sudah tahu artinya insya Allah tahu contohnya. Ayo. Ayo yang macam-macam kepemilikan. Contohnya yang pertama, loka kepemilikan penuh, milkutan. Contohnya apa itu? Milkutan contohnya apa itu? Milik penuh. Contoh pertama tadi, Ibu sudah kasih contoh tadi. Iya. Buku, pena, tas. Itu kan merupakan kepemilikan penuh Anda semua.
Contoh yang kedua. Nah, sekarang didiskusikan lagi sama temannya. Tadi udah ada yang menyebutkan. Ayo. Silakan. Ayo, pemilikan materi contohnya. Hasil sewa, menyewa. Contohnya apa? Kita punya sebidang sawah, diserahkan kepada orang lain. Orang lain boleh menggarap, boleh mengambil hasilnya. Tapi orang tersebut nggak boleh menjual sawahnya. Jadi hasilnya saja atau materinya saja. Yang terakhir, kepemilikan manfaat. Apa itu kepemilikan manfaat? Kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas pada bermanfaat saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Iya. Ada yang bisa memberi contohnya? Silakan didiskusikan lagi. Ayo. Menjelaskan contoh itu akan masuk. Iya, masuk. Pinjam peminjam. Contohnya apa? Bila Nurjana mau pergi sekolah, nggak punya sepeda motor, ya? Jadi karena terpaksa daripada jalan kaki, bila Nurjana pinjam motor tetangga. Jadi yang dipakai apanya saja? Manfaatnya saja. Dimanfaatkan untuk menempuh perjalanan ke sekolah. Tapi barangnya tidak bisa dikuasai. Paham teman? Alhamdulillah. Dari penjelasan ibu tadi, kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Silakan yang lain. Kalau nggak ada, ibu yang tanya. Ya. Ayo Dea. Sebutkan sebab-sebab kepemilikan. Sebab kepemilikan ada 4. Yang pertama, nilai perubahan. Yang kedua, al-hukun. Yang ketiga, al-khilafiyah. Yang keempat, Minal mamluk. Gimana jawabannya dia? Benar tidak? Alhamdulillah. Silakan tidak bicara diulangi. Yang pertama al-hukun, yang kedua al-hukun, yang ketiga al-khilafiyah, dan yang keempat harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan atau bisa disebut juga Minal mamluk. Alhamdulillah. Anak-anak paham semua? Masih ada yang mau bertanya? Tidak? Baik. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, Ibu akan menyimpulkan materi pelajaran kita pada siang hari ini.